Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Dalam anime One Piece, bajak laut topi jerami bisa dibilang sebagai kru pemula. Meski begitu, kelompok bajak laut topi jerami hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk mendapatkan gelar Yonko. Sayangnya, terlepas dari pencapaian mereka, ternyata, beberapa kru topi jerami justru pernah mengkhianati kaptennya sendiri. Meski begitu, Luffy juga tetap memiliki kru yang sangat loyal kepada sang kapten. Kru ini, dipercaya tidak akan pernah berkhianat kepada Luffy. Berikut, 5 kru topi jerami yang tidak akan pernah mengkhianati Monkey D. Luffy, antara lain. 1. Roronoa Zoro. Sebagai partner Luffy yang pertama, Zoro bisa dibilang sebagai orang yang paling loyal dan setia kepada Luffy. Di antara kru topi jerami lainnya, Zoro adalah orang yang paling menghormati Luffy sebagai kapten. Sepanjang seri berjalan, Zoro sudah sering membuktikan kesetiaannya kepada Luffy. Contohnya, saat di Water 7, Zoro menolak Usopp kembali bergabung sebagai kru topi jerami, sebelum Usopp meminta maaf, karena telah melukai harga diri Luffy sebagai kapten. Selain itu, saat di Thriller Bark, Zoro bahkan hampir mati, setelah seorang Shichibukai yang bernama Kuma, memindahkan semua rasa sakit Luffy kepada Zoro. Saat itu, Zoro bersedia menggantikan rasa sakit Luffy, dan mengorbankan nyawanya, agar Luffy bisa bebas dari cengkraman Kuma. Di sini, Zoro tidak hanya menjaga harga diri kaptennya, tetapi, dirinya juga rela mati demi kaptennya. 2. Tony Chopper. Tony Chopper, memang bisa dibilang sebagai salah satu kru topi jerami, yang paling penakut. Meski begitu, Chopper memiliki loyalitas yang sangat tinggi kepada Luffy sang kapten. Tidak peduli seberapa besar rasa takutnya, namun, Chopper sangat menghormati Luffy, dan juga tidak akan pernah mengkhianati Luffy. Hal ini, karena bagaimanapun juga, Luffy merupakan orang yang telah menyelamatkan Chopper. Ketika semua orang menganggapnya sebagai monster yang menakutkan, Luffy justru menjadi satu-satunya orang yang mengulurkan tangannya kepada Chopper dan menganggapnya sebagai sahabat. Oleh sebab itu, jelas bahwa Chopper tidak memiliki alasan untuk mengkhianati Luffy. 3. Brock. Brock adalah tipe orang yang siap mati demi kaptennya, meskipun, pada dasarnya Brock memang sudah mati. Usianya memang lebih tua dari Luffy, namun, Brock tetap menghormati Luffy sebagai kaptennya. Brock tidak akan mengkhianati Luffy, karena Luffy telah menyelamatkannya dari rasa kesepian yang panjang. Hal ini, karena bayangannya dicuri oleh salah satu Shichibukai, yang bernama Gekko Moria. Dampak dari pencurian bayangan tersebut, tubuh Brock akan hancur jika terkena sinar matahari. Oleh karena itu, Brock hidup sendirian di kapal yang berlayar tanpa arah tujuan. Meski Luffy sering melakukan tindakan yang bodoh, namun, Brock tetap melakukan perintah kaptennya tanpa mengeluh. 4. Franky. Dari semua anggota topi jerami, Franky adalah kru yang sama bodohnya dengan Luffy. Ketika Luffy melakukan hal bodoh, Franky sudah memikirkan hal tersebut jauh sebelum Luffy. Hal tersebut, yang menjadi salah satu alasan, kenapa Franky tidak akan mengkhianati Luffy. Selain itu, Franky juga belajar tentang loyalitas dari gurunya, yang bernama Tom. Dari gurunya tersebut, Franky bisa membuat kapal yang hebat. Loyalitas yang ditunjukkan Tom kepada Franky, terjadi di masa lalu. Saat itu, Tom rela dieksekusi karena sudah membuatkan kapal, untuk sang raja bajak laut, yaitu Gold D. Roger. Terinspirasi dari pengorbanan Tom itulah, tidak menutup kemungkinan, jika Franky juga akan melakukan hal yang sama kepada Luffy. 5. Jinbe. Jinbe,
mungkin adalah orang baru bergabung dalam kelompok topi jerami. Namun, loyalitas Jinbe kepada Luffy sudah tidak diragukan lagi. Bahkan, Jinbe sudah menghormati Luffy, jauh sebelum dirinya bergabung dengan kelompok topi jerami. Jinbe memang terkenal loyal terhadap orang yang ia hormati. Sebelumnya, Jinbe bahkan rela dipenjara di Impel Down, karena menolak bertarung dengan Whitebeard. Dengan begitu, tidak mengherankan jika Jinbe memiliki rasa hormat yang sama kepada Luffy, sebagaimana dirinya menghormati Whitebeard. Terlebih, salah satu alasan Jinbe bergabung dengan topi jerami, adalah untuk membantu Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.